Bagaimana kalau kita bicara tentang hakikat daripada hukum itu sendiri, bahwa pangkat yang lebih tinggi itu berpengaruh. Artinya kan ketika seseorang, katakanlah aparat penegak hukum, polisi, dikasih katakan jabatan tinggi, itu kan bukan kekuasaan. Dan ini dalam konteks hukum acara pidana sekarang ini yang diatur dalam KUHP yang akan mau dirubah. Apa itu nggak bertentangan dengan anti korupsi tadi, yang UNCIC itu tadi? Kalau kita orang hukum kan harus bicara fakta-fakta. Saya setuju, tapi maksud saya undang-undang itu kan dibuat oleh DPR dan pemerintah yang mewakili rakyat 280 juta Indonesia. Jumpa lagi kita dalam acara RBA Talk untuk melanjutkan atau masih membahas tentang RUU KUHP yang buat Pradi itu sangat penting ya untuk mengkritisi dan memberikan masukan kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR RI, sekarang ini Komisi 3, dengan maksud supaya hukum acara pidana kita ke depan akan lebih baik. Pada kesempatan ini akan lebih fokus pada pembahasan tentang bab advokat. Lengkapnya advokat dan bantuan hukum. Nah, justru disitulah nanti permasalahannya. Artinya dari judulnya telah bermasalah kan gitu. Nah, oleh karena itu tepat ya dan baik untuk dikritisi, diberi catatan dan diberikan masukan. Pada kesempatan ini untuk membahas topik itu telah hadir di RBA Talk Advokat Saur Siagian. Apa kabar, Saur? Baik. Ya, sehat? Sehat. Wah, sehat ya, tapi rambutnya kurang sehat ya. Enggak, Bang. Emang jadi nggak perlu habis sampo, Bang. Oh iya, jadi menghemat juga ya. Termasuk, Bang. Sampo nggak perlu lagi, apa yang mau disampo ya? Sebenarnya, Bang, masih tumbuh, Bang, sebenarnya. Sebenarnya masih tumbuh, tapi Bang. ini dalam rangka penghematan. Jadi ya sambil mandi kadang-kadang cukur-cukuran, jadi nggak perlu. Nggak perlu lagi ya. Cuman memang agak mengganggu pendapatan barbershop juga, nggak apa-apa lah, cuman sedikit aja itu. Di satu itu sisi yang lain kan begitu ya. Iya, Bang. Ya. Selain advokat juga dosen ya? Iya, dosen, Bang. Dosen, tapi dosen tidak tetap, Bang. Jadi kalau tetap ada dan tidak tetap itu kan hanya status, tapi yang paling fungsinya itu dosen. Ya, artinya mengajar ya. Berbagi pengalaman lah, Bang. Praktek pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman. Di mana mengajarnya? Saya di Dale Carnegie juga ngajar. Itu lembaga kepemimpinan. Dale Carnegie Lembaga Kepemimpinan. Ya, itu dari Amerika itu, Bang. Saya sudah punya license itu kurang lebih 30 tahun, Bang. License sebagai? Sebagai coach, pelatih, sebagai instruktur. Sebagai trainer, sebagai instruktur. Nah, ya. kalau sekarang itu sebutkan instruktur. Jadi melatih orang-orang untuk menjadi pemimpin, iya, gitu? Leadership, termasuk juga komunikasi, itu adalah fokus. Sebenarnya intinya human side of success. Jadi kalau kan ada di keterampilan itu ada hard skills, ada soft skills. Ini soft skills. Ini soft skillsnya, Bang. Luar biasa. Jadi, ya. Jadi artinya orang lebih tertata ngomongnya, gerak-geriknya lebih bagus ya. Itu kalau itu John Robert Power. Oh, itu beda, Bang. Ya? Nah, itu beda, Bang. Lebih kepada etika. Ini kita nggak sampai. Oh, nggak sampai seperti itu ya. Enggak. Tidak sampai kepada etikanya. Nah, itu. Tapi ini lebih kepada ya sisi bagaimana dia bisa confidence, bagaimana strukturnya berkomunikasi, bagaimana dia memimpin orang. Dan kemudian sudah trainers ya di sana. Udah berapa lama tadi? Udah 35 tahun, Bang. Wow, ya pantas keren ya. Ya, Saur pasti keren ya. Di mana-mana didengarkan orang ya. Wah, senang gitu ya. Ampun, Bang. Dan yang kedua juga mengajar hukum juga. Iya, di praktek hukum di Untar, Bang, di Tarumanegara. Di Tarumanegara mengajar? Praktek hukum, Bang, praktek hukum pidana. Jadi pengalaman kita sebagai praktisi lah kita berbagi. Oh iya, tentu praktek hukum yang baik ya. Bukan mengajarkan praktek hukum yang tidak baik. Kalau kita bicara mengajar, Bang, sudah ada normanya kan, sudah ada mau tidak mau. Tapi bisa diselipkan juga kan yang tidak benar gitu. Nah itu dia saya kira secara. Tapi apakah ada praktek hukum yang nggak benar ya? Ya sebenarnya itu bias sebenarnya kalau kita lihat kan bias orangnya. Iya. Tapi kalau kita bicara esensi,
bicara norma, apalagi bicara filsafatnya nggak mungkin bisa melenceng. Ya, kan gitu. ya. Di Untar ya, Universitas Tarumanegara. Udah berapa lama tadi? Ini 4 semester ini Bang. Pas semester 2 tahun 2 ya. tahunan. Saya kira pintar-pintar, saya kira nanti mahasiswanya ya, yang diajarkan Bang ya. ini yang hebat. Karena penuh Ngajar dengan, di UI sekian puluh tahun. karena apa namanya pengalaman dan teori ya, gabung ya. Jadi komplit lah ya. Pada saat yang sama ada lagi di Wakil Ketua Umum Pradi Iya, ya, Bang. RBA ya. Bantu-bantu perusahaan Bang sebagai komisaris ya. Oh, sebagai komisaris. Komisaris independen ya, namanya komisaris, Komisaris independen. independen ya. Iya. Itu yang paling enak itu. Ya. Ya, Konon- kita syukuri lah. Bang. Konon katanya itu menjadi apa namanya alat bukan atau instrumen untuk berterima kasih katanya atau Nggak tahu, token Bang. untuk berterima kasih Nggak tahu katanya. berterima. Karena Orang harus berterima kasih sama Bang Luhut lah. Bukan yang mau saya katakan di luaran sana, saya nggak Iya, katakan iya, sahur. Katanya yang pendukung-pendukung atau tim sukses dulu katanya kebagian jadi komisaris di mana-mana. Katanya saya juga nggak tahu. Walaupun saya ingin juga komisaris, karena katanya komisaris itu enak katanya ya. Tapi belum ada yang ngajak tuh. Sampai satu kali saya pernah juga ada rekan saya yang lain saya bilang, karena dia komisaris di sana di BUMN, Bang, komisaris di Pertamina dan sebagainya ya. Di mana sih belajar jadi komisaris gitu ya? Iya. Kok saya nggak ada yang nawarin komisaris? Nah, itu nggak penting ya. Ya, betul. Itu nggak penting ya, sekedar. Baik, kembali kepada pembicaraan kita pada kesempatan itu, kesempatan ini tentang RUU KUHP ya, rencana undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana yang akan menggantikan KUHP yang sekarang ini. Nah, saya kira perlu kita menjelaskan ya kepada publik ya, Bang. dan sekaligus sebagai usulan kita secara langsung dan tidak langsung pada pembuat undang-undang dalam hal ini sekarang ada di DPR. Bagaimana Saur melihat RUU KUHP ini secara umum sekarang ini? Iya Bang, kalau menurut saya kan kita mulai dulu dari aspek filosofi pertimbangan kenapa RUU KUHP ini ada. Nah supaya juga saya jangan salah Bang, mendingan saya bacakan, mungkin nggak semua. Menimbangnya itu bahwa negara ini dasar oke lah. Kemudian bahwa untuk mewujudkan kepastian keadilan dan kemampatan hukum, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum internasional. Jadi dia mengadopsi hukum internasional. Nah, paling esensi ini Bang, bagian. Nah, bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan lebih menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi dan korban tindak pidana serta memperkuat fungsi, tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan informasi, teknologi, konvensi internasional yang telah diratifikasi. Saya sengaja memulai ini, Bang. Saya mau ingatkan kita semuanya. Kalau kita bicara soal KUHP ini, kita berbicara soal hak asasi yang mendasar, yaitu yang kita bilang. Si tersangka, kemudian termasuk korban, kemudian terdakwa yang harus mereka lindungi. Nah, saya melihat begini, Bang. Yang ada yang saya lihat yang dominan kelihatannya bahwa seakan-akan KUHP ini adalah untuk kepentingan aparat penegak hukum. Itu yang saya lihat sangat menonjol. Padahal sebenarnya ketika kita harus lakukan ini, kita juga harus mengadopsi hukum internasional yang sudah kita ratifikasi, yang mestinya concern kita bagaimana keselamatan 280 juta rakyat Indonesia yang mungkin akan berhubungan dengan hukum atau yang berhubungan dengan katakanlah kasus yang pidana. Sebelum tadi konvensi hukum internasional tadi dalam konsideransinya yang akan diperhatikan, tadi ada juga klausula memperkuat, ada kan memperkuat kewenangan aparat penegak hukum, memperkuat kewenangan aparat penegak hukum. Betul ya? Tapi pertama untuk melindungi mereka dulu, Bang, baru untuk memperkuat aparat penegak hukum. Melindungi maksudnya tersangka, terdakwa, korban adalah baru serta nomor 2-nya baru aparat penegak hukum. Memperkuat. Iya.
Nah. Tapi saya maknai begini, Bang. Memperkuat ini juga supaya perlindungannya itu kuat kepada mereka ini. Jadi kalaupun dia diperkuat supaya perlindungannya itu maksimal. Nah, itu poinnya sekarang. Ya. Memperkuat siapa kan itu ya? Iya. Satu, Betul. tentu secara umum memperkuat yang lemah atau Iya, yang dilemahkan kan Betul, gitu. betul, Bang. Kalau memperkuat aparat penegak hukum dengan KUHP yang sekarang kurang kuat apa aparat penegak hukum? Nah, itu dia, Bang. Kalau kita bicara aparat penegak hukum mau tidak mau karena konteks Indonesia, katakanlah kalau kita bicara katakan hukum acara pidana, berarti hukum pidana. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada advokat. Karena memang kita sudah tidak semua memang Tapi kan yang disebutkan di situ aparat kan? aparat penegak hukum. Advokat bukan aparat. Nah, justru karena itu, jadi poinnya adalah apakah aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, Iya. jaksa, ya dan sebagainya, Iya. mungkin LP, ya. Kalau hakim juga kan bukan aparat, ya itu ya, bagian dari subsistem peradilan Iya. itu. Kurang kuat apa lagi mereka kalau menurut konsep KUHP yang sekarang? Iya. Apakah masih perlu diperkuat? Nah, itu problemnya. Malah menurut saya kan begini nih, kalau kita kembali dalam konteks melindungi hak ajasi, katakanlah korban, tersangka, kalau kita kembali dalam konteks ketatanegaraan kita, Bang Luhut, di pasal 1 ayat 2, negara kedaulatan itu di tangan rakyat, baru pasal 1 butir 3-nya, negara dalam bentuk hukum. Maksud saya begini, kalau kita bicara soal RUU KUHP ini, harus memuliakan rakyat itu. Nah, kemudian konstitusi juga mengatur bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Yang saya lihat, Bang, begini, kita ini kalau kita lihat misalnya, saya catatan kritis ini, Bang. Mumpung kalau saya sih maknai diskusi saya dengan Bang Luhut sebagai ahli pidana, ini kan mana tahu karena kewajiban konstitusional kita juga sebagai seorang advokat, dan memang undang-undang advokat mengkategorikan kita sebagai penegak hukum, tentu itu juga pasti kita terlibat di sana. Nah, ini adalah kontribusi kita. Artinya adalah sebenarnya ketika aparat penegak hukum meminta dia diperkuat, sebenarnya dalam konteks untuk melindungi warga negara yang berpotensi 280 juta Indonesia, ajasinya jangan sampai terlantar. Dan itu baik kan? Dan itu baik. Dan kalau itu yang terjadi adalah artinya betul-betul atau sungguh-sungguh memperbarui atau membuat lebih baik KUHP yang sekarang ya untuk KUHP yang. Tapi kan pertanyaannya apakah itu misalnya dikaitkan dengan jadi dia memperkuat kan gitu ya. Ada yang mengatakan kurang kuat apalagi aparat penegak hukum sekarang ini karena hampir kekuatannya itu absolut karena banyak kekuasaannya itu diskresioner kan gitu khususnya katakanlah dia penyidik. Nah tadi di sisi lain memperhatikan konvensi internasional khususnya yang sudah diratifikasi. Ada 3 sih disebutkan yang eksplisit ya konvensi tentang hak-hak sipil dan politik atau ICCPR yang sudah juga menjadi undang-undang. Nah, yang kedua konvensi internasional yang berkaitan dengan anti kekerasan itu sudah menjadi. Dan yang ketiga, nah ini kaitan dengan yang ketiga itu adalah konvensi internasional tentang anti korupsi atau UNCSC, United Nations Against Corruption yang sudah menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2006. Jadi dengan kata lain, hukum acara pidana ini mau dibangun anti korupsi karena antara lain eksplisit itu disebutkan. Nah sekarang saya kontraskan tadi dengan memperkuat kedudukan aparat ini, ya. Nah kalau ditambah lagi, ditambah lagi kewenangannya yang dalam KUHP yang sekarang yang sudah lebih besar. Nah, artinya ini nggak dipakai. Jadi ini hanya ornamen dong United Nations Against Corruption ini. Bukankah kalau anti korupsi di mana kekuasaan terlalu besar apalagi absolut, maka di situ kemungkinan besar atau pasti ada korupsi. Bagaimana Anda melihat di dalam? Dan praktek ini Bang kita harus jujur aja Bang ya. Ini klise. Misalnya dalam praktek kita di advokat, sering misalnya begini, ini agak klise, tapi itu praktik nyata. Misalnya kita katakanlah berhadapan dengan polisi. Pertanyaannya kepada kita Bang sebagai advokat, Bang kenal polisi ini nggak gitu loh. Bagi orang itu pesan biasa-biasa aja. Kok kenal ini nggak Bang gitu loh.
Nah, artinya jadi personal kan jadi itu kan? personal. Tidak sistem kan Nah, gitu ya. jadi Semakin kamu kenal polisi yang pekannya tinggi, maka semakin Anda akan berhasil dan gitu. itu sering praktek seperti itu, Bang. Sekalipun bagi saya itu kan sangat menyedihkan. Bukan saja sebenarnya penghinaan kepada profesi, katakanlah advokat, juga penghinaan kepada polisi juga. Sebab kan polisi itu bukan pribadinya kan. Kenapa penghinaan kepada polisi? Loh iya dong, misalnya kamu ini seakan-akan ada polisi yang baik, ada polisi tidak baik kan. Padahal polisi itu kan tanggung jawab, Bang. Dalam konteks itu ya. Dalam konteks itu kan. Artinya polisi A bisa dihubungi, polisi B polisi tidak bisa dihubungi. Nah, menurut saya ini menurut saya problematik kita selama ini, sehingga karena Abang menyinggung misalnya tentang anti korupsi, dan inilah celah. Ya, sebab misalnya yang tidak punya otoritas, misalnya kita yang sering, kalau kita dalam praktek-praktek misalnya, ini kasus atensi misalnya. Makna atensi itu Bang seling dari atasannya, atau karena sudah dihubungi oleh atasannya kemudian diberi atensi. Padahal kalau kita bicara tentang menimbang tadi konsiderannya, menimbang ada 280 juta Indonesia di mana konstitusi mengatur mereka sama kedudukannya, tetapi secara akses ekonomi tidak sama. Saya bayangkan Bang, mestinya yang tidak punya hak akses to ekonomi dan yang berdampak akses to justice, lah ini yang mestinya diprioritaskan karena dia lemah. Tapi yang sekarang ini yang kita lihat, mana yang yang berkuasa atau pangkatnya lebih tinggi, kemudian semua itu jenderal bintang sekian misalnya, kemudian tanda kutip seperti punya power. Di mana kalau kita bicara tentang hakikat daripada hukum itu sendiri, bahwa pangkat yang lebih tinggi itu berpengaruh. Padahal bayangan aku Bang sederhana aja itu pangkat. Pangkat itu kan kira-kira dia katakanlah pegawai negeri. Jadi kalau pangkat berarti jabatannya tanggung jawabnya lebih tinggi. Nah, kembali kepada polisi. Berarti kalau tanggung jawabnya lebih tinggi, ada 3 fungsi kepolisian. Melayani masyarakat. Nah, ini yang lupa ini Bang. Kemudian menjaga keamanan ketertiban, baru menegakkan hukum. Artinya kan ketika seseorang, katakanlah aparat penegak hukum, polisi, dikasih katakan jabatan tinggi, itu kan bukan kekuasaan. Supaya tanggung jawabnya melayani masyarakat itu lebih tinggi. Nah ini yang tidak jalan. Seharusnya. Seharusnya itu. Jadi dengan kata lain tidak jalan ya. Itu yang tidak seharusnya, jalan. Maka muncullah atensi. Betul. Dan ini dalam konteks hukum acara pidana sekarang ini yang diatur dalam KUHP yang akan mau dirubah. Iya. Jadi dengan kata lain, dengan KUHP yang sekarang saja itu sudah menjadi kekuasaan itu yang lebih dominan kan. Betul, gitu. Bang. Semakin tinggi pangkatnya. Itu praktek kita harus akui. Ya makanya semakin tinggi pangkatnya, maka dia semakin berkuasa. Dengan kata atensi dari pembesar atau petinggi, maka semua urusan akan beres kan gitu. Jadi semakin kita memiliki atensi, maka semakin besar kemungkinan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan artinya ini karena kekuasaan yang besar. Tapi kembali lagi konsiderasi tadi yang dibacakan, memperkuat lagi kan gitu loh yang sudah kuat. Apa itu nggak bertentangan dengan anti korupsi tadi yang UNCAC itu tadi? Kan katanya akan dibangun hukum acara yang pidana yang akan datang dalam RUU ini adalah anti korupsi. Tapi dengan menambah kekuasaan, padahal kan kita tahu semakin besar kekuasaan apalagi cenderung absolut, maka pasti dia ada korupsi. Jadi nggak jalan dong. Bagaimana tuh? Itu faktanya, Bang. Ketika kita bicara betul itu faktanya. Tapi maksud tentu kan kalau kita orang hukum kan harus bicara fakta-fakta. Saya setuju. Tapi maksud saya begini, kan kita bicara RUU di sekarang hukum yang akan datang kan gitu ya. Kenapa lagi ditambahkan lagi yang sudah besar? Itu pertanyaannya. Jadi dengan kata lain RUU ini tidak baik juga, tidak betul memperbaharui dan membuat lebih baik dong, betul nggak? Menurut saya justru disitulah menurut saya catatan, katakanlah catatan cinta atau kritis kita pada pembuat undang-undang dengan pemerintah. Terlepas sebagai siapa yang memberi produknya ini Bang, tapi secara hakikat tata negara Bang, undang-undang itu kan dibuat oleh DPR dan pemerintah. Itu secara filosofi dalam undang-undang tata negara. Cuman pertanyaannya adalah apakah mereka memang mandiri isinya itu adalah memang murni katakanlah karya daripada legislatif yang mewakili rakyat 280 juta Indonesia. Nah menurut pengamatannya Saur gimana? Lah, kan sekarang RUU ini kan sudah ada di DPR. Kita ini bicara umum sudah misalnya, nyaris disepakati ya. Kembali ketika kita bicara RUU KUHP itu Bang, kita harus bicara holistik. Contohlah misalnya wewenang penyidik misalnya.
bahwa penyidik itu kan ada PPNS Bang, dalam draft misalnya. Tetapi PPNS itu koordinator utamanya itu adalah kepolisian. Coba bayangkan Bang, polisi aja sampai detik ini untuk kerja-kerja umum mereka itu aja masih banyak bermasalah. Ya contoh aja yang kita bisa, kemarin itu ada peristiwa di Jakarta Selatan, ada kasat serse memeras 5 miliar tersangka, ada waktu konser BYD itu Bang, yang dari direktur narkobanya sampai 30-50 orang itu memeras yang warga negara Malaysia. Sementara PPNS contoh Bang, misalnya kejahatan keuangan misalnya. Itu kan teknis ahli-ahli keuangan, kemudian ahli statistik yang secara spesifik kejahatannya. Tiba-tiba ini wajib misalnya berkoordinir kepada polisi, teman-teman polisi itu. Apa nggak itu nggak ngaco Bang misalnya? Dan mestinya potensi-potensi atau sebab-sebab ngaco seperti ini, Iya. mestinya itu yang harus diantisipasi dalam RUU yang sekarang Nah ini kan inilah begitu Bang. ya. Ya itulah maksud saya Bang. Jadi pembicaraan kita ini katakanlah cuman pasir di pantai, tapi jadi tanggung jawab kita sebagai moment of truth bahwa saya dengar misalnya teman-teman di parlemen juga masih membuka diri, karena juga nanti potensi kejadiannya itu barangkali sekarang DPR karena mereka punya imunitas, tapi itu juga berlaku kepada anak istrinya, kepada keluarganya, kemudian kepada kita semuanya. Kalau Maksudnya kalau ini sudah diundangkan, Kalau sudah akan diundangkan, berlaku terhadap dirinya juga dan dirinya keluarganya. juga, dan keluarganya Oleh juga. karena itu sangat baik dia sungguh-sungguh serius ya, dan bagus sebagus-bagusnya Kalau gitu. menurut saya nggak sekedar serius Bang, betul-betul ini karya harus dipikirkan matang, harus dipikirkan menyangkut nyawa orang lain. Contoh lah Bang, misalnya saya ada kasus pro bono ini Bang, contoh-contoh, karena kita kan praktisi kemauan kita cerita pengalaman. Adalah klien saya Bang, klien pro bono, ini baru saya tangani 3 bulan yang lalu. Dia ini seorang kerja outsource Bang, karena gajinya nggak cukup, karena ibunya meninggal, ayahnya akhirnya jadi tanggungannya Bang. Setelah dia kerja, itu kan 3 shift itu outsource, itu yang ganti-ganti memeriksa ATM itu Bang. Dia ngojek lah Bang, selama ini dia minjam ojek. Nah setelah dia menabung sekitar 1,5 tahun, dia mau merencana beli motor, tapi dihitung-hitung Bang, paling boleh membeli motor bekas. Dia bukanlah sosial media Bang, adalah motor harganya sekitar 10 juta, cocok ke tabungannya ini. Dibelilah, ternyata Bang, motor ini bekas curian. Bekas curian. Abang tahu nggak? Motor disita, kemudian dipenjarakan, dia ditahan selama 20 sampai 60 hari. Apa yang terjadi Bang? Akibatnya dia dipecat dari perusahaannya. Kemudian disidangkanlah Bang. Sampai 4 bulan dia baru sidang. Abang tahu diputuslah dia 3 tahun. Bang, ini warga negara yang kita bilang tadi itu pasal 1 ayat 2, dia adalah warga negara yang dijamin oleh negara, karena dia berhadapan dengan hukum, uangnya 10 juta sampai sekarang ini tidak kembali. Tetapi karena penyidik tidak peka soal ajasi orang, maka di sisi lain kan ketika dia membeli motor ini kan tidak harus dengan sendirinya hak dia hidup jadi mati gitu loh. Tetapi karena tidak ada kepekaan daripada penyidik soal hak ajasi orang ini harus hidup, Bang, dia kemudian dipecat. Uang 10 juta itu sampai detik ini nggak balik. Ya itu makanya ada kan istilah hukum pidana itu mengiris dagingnya sendiri. Ya, mengiris dagingnya sendiri jadi kejam. Nah, oleh karena itu harus diperlakukan atau diterapkan secara hati-hati. Betul. Karena mengiris dagingnya sendiri. Karena dia sebagai kepala keluarga, Iya. akhirnya kemudian keluarganya menjadi kehilangan. Nah, itulah sebabnya ada satu buku ya yang melukiskan kegagalan-kegagalan peradilan kita itu oleh Herman Monstart, judulnya Peradilan Sesat, ya, yang diterbitkan oleh Tempo beberapa waktu yang lalu. Menurut saya sampai sekarang itu menjadi milestone, dan ada kemudian orang yang mengikuti lagi buku-buku Herman Monstart itu, Peradilan yang Sesat. Artinya betapa tidak akuratnya peradilan kita itu. Oke, kembali kepada RUU KUHP ini tadi, Saur mengatakan tadi keterbukaan DPR terbuka gitu ya. Memang betul-betul Saur melihat bahwa DPR itu masih sungguh-sungguh akan terbuka.
memang kan akhirnya kan tentu ini subjektif ya Bang. Saya lihat mereka berusaha. Cuman problemnya begini. Ketika mereka mengundang publik misalnya, apakah misalnya masukan-masukan publik itu kan ukurannya kan Bang bukan soal berapa lama misalnya waktu diberi atau berapa banyak diundang, tapi kan lebih kepada ada rancangan undang-undang yang mereka sudah siapkan draftnya, kemudian ini diuji kepada publik atau ditanya publik itu loh. Nah tentu kan masyarakat sudah memberi pendapat. Contohnya misalnya soal penyidik itu Bang. Kita kembali Bang, kalau kita bicara polisi bukan bicara wewenang, itu yang saya bilang lah, orang ini nanti untuk melindungi hak orang kok. Bukan bicara power. Di mana undang-undang itu bicara power? Nggak ada. Orang dia melayani masyarakat, menjaga keamanan tertib, menegakkan hukum, di mana di situ ada power? Kecuali dibayaskan dia atau dirumuskan dalam undang-undang kan kewenangan. Iya. Kewenangan itu power, itu kekuasaan. Iya. Nah, tapi kalaupun power itu kan kembali yang di hadapannya dia itu adalah seorang pribadi yang harus dianggap dia tidak orang penjahat, yang mulianya sama dengan saya. Ya, artinya bagaimana menggunakan power atau kewenangan ini dalam rangka melayani, dalam rangka memberikan rasa adil, memberikan rasa nyaman, atau disebut pengayoman kan gitu ya kepada mereka. Tapi dan memang itu idealnya, dan memang itu ya yang diharapkan. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang dirumuskan dalam RUU ini sudah demikian? Nah, khususnya tentang tadi soal masih terbuka itu, memang sering dikutip. Nah, itu memang putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan meaningful participation. Jadi partisipasi itu harus bermakna. Nah, Saur mungkin pernah dengar atau baca usulan-usulan dari dosen hukum pidana se-Indonesia. Saya nggak tahu berapa puluh ya. Dan singkat itu dalam bentuk pointers ya. Dan itu sudah beredar di publik. Itu pernah lihat itu ini? Kayaknya pernah dengar Bang. Cuman kita harus saling lihat ya. Itu mencakup secara keseluruhannya, dan saya baca ya, saya pelajari, memang harus diterima. Tapi saya belum lihat apakah sudah diterima atau tidak. Tapi malah yang saya dengar minggu yang lalu sepertinya menurut informasinya, walaupun kemudian dibantah ya, itu sudah akan disepakati di Komisi 3 dan setelah itu tinggal tahapan berikutnya kan gitu. Dan kalau Komisi 3 sudah mengatakan ya hampir 100% itu sudah pasti akan jadi undang-undang kan itu. Padahal ada dugaan yang disampaikan oleh para guru besar atau dosen Fakultas Hukum ini yang baik sekali belum masuk di sana. Karena DIM-nya itu hanya dibahas dalam waktu 2 hari ya. Padahal ada 1000 sekian. Walaupun kemudian ada klarifikasi mengatakan, oh itu kan redaksional, yang substansial ada 139. Tapi 109 juga serius kan gitu ya. Nah, bagaimana melihat meaningful participation ini? Apakah masih bisa dimanfaatkan ini dan apakah masih akan didengarkan? Saya pikir Bang nggak ada alasan mereka harus Bang, karena kan itu mandat konstitusi. Kita saling mereminder juga teman-teman DPR ini Bang. Kita mau pastikan itu juga bukan kekuasaan. Saya kadang-kadang memang agak sedikit Bang, terbuka apa adanya kan mereka ini kan dibiayai oleh rakyat ini, DPR ini. Bukan serta-merta, bahkan kadang mengemis kepada rakyat supaya mereka dipilih. Artinya sebenarnya roh yang dalam otak kawan-kawan itu mestinya kan bagaimana nasib warga negara Indonesia kalau ini katakanlah nggak sempurna, kemudian nanti kita undangkan. Yang paling rentan nanti itu adalah orang yang betul saya bilang yang contoh yang Fajar yang saya bela itu Bang. Kalau Fajar soal motor aja Bang 3 tahun, bagaimana soal yang Jadi lain? artinya harus mencegah itu ya. Tapi hati nuraninya kan itu kan berarti kan sekarang. Karena kalau pengetahuan ya, pengalaman, kalau saya amati yang di Komisi 3 itu orang hebat semua. Mungkin ada yang profesor, tapi yang pasti banyak doktor hukum yang ada di sana. Selain itu ada juga aparat penegak hukum, bahkan Kapolda, mantan Kapolda. Kemudian advokat, ya. Pimpinannya sekarang advokat kan begitu ya. Jadi sebenarnya sudah dengan sendirinya apa yang kita pikirkan ini mereka sudah tahu, dan memang saya pernah dengar juga begitu, ada yang mereka udahlah
saya ngerti semua nih A sampai Z itu mengenai hukum acara pidana atau RUU KUHP ini. Ya masuk akal karena doktor, mungkin profesor. Tapi pertanyaannya hati nuraninya. Dia konsultasi nggak kepada hati nuraninya? Hati nuraninya memperhatikan nggak seperti kasus yang dikatakan oleh Saur itu tadi? Mungkin itu barangkali. Gimana? Bang, begini Bang, lebih dari itu Bang. Ada 2 DPR, kalau saya sebut nama, pasti abang kenal dia doktor. Tuh mana Bang dekat, tapi nggak etis di sini. Pernah dibilang sama saya Bang, waktu saya RDP ke sana, waktu bicara Tumpas, meminta waktu preman-preman ditangkap, dibilang begini, kamu kenapa datang lagi ke sini katanya. Ini serius. Kemudian dia cerita kita semuanya. Jadi dengan maksudnya kenapa datang? Karena gini, praksi ini ternyata Bang, kita pikir ternyata lebih kuat daripada anggota DPR. Begitu juga kan ada pernah, ini sudah 5 periode di anggota DPR. Waktu abang utus saya dulu yang perpisahan antara Komisi 3 dengan aparat penegak hukum. Yang paling keren ini Bang Saur ini katanya. Ini udah 5 periode dia. Ini. Kalau dia ini kan masih bisa bebas ngomong katanya. Kalau kita ini gitu. Oh. Nah maksudnya rupanya Bang, saya akhirnya bisa paham teman-teman. Ternyata katakanlah ketika bicara kita anggota DPR Bang. Mereka itu lebih dominan sesungguhnya mewakili partai daripada mewakili rakyat. Itu adalah fakta. Nah masuk kita kepada yang sering kemudian ekspektasi kita. Kemudian kepada teman-teman yang abang profesor, doktor, sementara mungkin ini sudah dipastikan di praksi, ya mereka tinggal. Oh, jadi dengan kata lain sangat mungkin mereka tidak lagi dirinya sendiri. Tidak, ya itu yang saya bilang. Artinya dia harus menyuarakan yang dari luar dalam hal ini fraksi atau partai politiknya. Partai Jadi dengan kata lain tergantung fraksi atau partai politiknya dong kalau begitu. Bukan pengetahuan mereka kan gitu ya. Jadi yang mengatakan saya sudah mengerti semua ada benarnya kan. Cuma nggak bisa lagi dia ngomong bebas kan gitu ya. Nah saya waktu itu, ini saya harus disclaimer karena saya bertanggung jawab Bang. Soal RUU perampasan aset misalnya. Jadi itu saya tanya kepada Bambang Pacul, supaya konkret ya Bang, saya sebut nama kan supaya saya bertanggung jawab. Karena waktu saya mendampingi Prof. Mahfud bicara RUU perampasan aset, waktu itu memang saya bareng sama dia. Kan Bambang Pacul ngomong begini, Pak Menko, dia waktu Menko Polhukam. Pak, kalau bicara soal ini mau diundangkan, jangan kami lobby ketua partai. Ya dia bilang begini, Pak Menko, kalau udah Ibu telepon, siap perintah. Kita ini man cuman Korea-Korea. Nah saya klarifikasi itu sama dia waktu itu Bang, supaya ini konkret. Karena kan hampir semua anggota Komisi 3 di situ. Saudara mengatakan waktu seperti itu, apa jawabannya Bang? Waktu itu hostnya adalah Ari Budi yang host Total Politik, apa dibilang Bang? Mas Bambang Pacul apa tanggapan Bang Saur katanya? Dia bilang begini, betul memang ada tulisan DPR, tetapi praksi kami lebih kuat. Kalau sudah dibilang ini, kita ampun. Jadi artinya mengkonfirmasi itu tadi ya. Jadi dengan kata lain, hati nuraninya itu tidak ada mungkin hati nuraninya tidak Bang. Kuat lagi untuk menyuarakan karena sudah tergantung partai politik atau fraksi kan dalam hal ini. Baik, jadi dengan kata lain, apakah soal meaningful participation ini masih akan bermakna? Justru itu Bang, menurut saya lebih bermakna jadinya. Misalnya saya selalu maknai kenapa saya misalnya kalau diundang talkshow Bang, saya selalu datang karena mengisi yang profil yang ada di katakanlah di legislatif, yang bayangan kita seideal kita bayangkan tapi faktanya seperti itu. Nah inilah kontribusi yang bisa kita lakukan sehingga melalui diskusi seperti ini, kemudian masih ada katakanlah kawan-kawan yang masih kemudian mau bertarung sebagai anggota DPR, kemudian berani untuk katakanlah bertarung gitu loh Bang. Jadi ya saya memaknai meaning participation itu tidak hanya katakanlah datang secara fisik, tetapi mungkin kita menyurati atau kita berdiskusi seperti ini. Jadi dengan kata lain masih ada jalan lah harapan. ya. Jadi saya justru kita ngomong ini karena ada harapan ini Bang. Jadi ada harapan ya. Jadi oleh karena itu nanti secara fokus nanti kita akan mendiskusikan tentang bab advokat itu ya. Dan bantuan hukum di dalam RUU sekarang. Mudah-mudahan nanti mereka dengar kalau sungguh-sungguh memang RUU KUHP ini ya menuju pada sistem peradilan pidana atau hukum acara pidana yang disebutkan modern, dalam yang konsideran modern, bagus ya, internasional, melanggar mengikuti prinsip-prinsip
konvensi internasional yang Iya. sudah diratifikasi. Diskusi kita semakin bermakna, semakin penting saya kira, dan sekaligus sebagai masukan kepada DPR. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi untuk membahasnya dan lebih spesifik pada bab tentang advokat dan bantuan hukum.